Kita informasi hari ini pemirsa terkait dengan sebuah pabrik kayu hangus dilalap si jago merah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian dan juga asal api diduga dari konsleting listrik. Sebuah pabrik kayu hangus dilalap si jago merah di Jalan Setiabudi, Lingkungan 3, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pabrik kayu terbakar saat warga hendak melaksanakan salat tarawih. Api diduga berasal dari korsleting listrik hingga menyabar ke material kayu yang sudah dijadikan bahan bangunan. Api membakar semakin hebat karena material kayu yang sangat mudah terbakar. Sebanyak 8 unit pemadam kebakaran tebing tinggi dibantu Pemkab Srege dan Inalum dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga seluruh gudang hangus terbakar, api belum dapat dipadamkan. Api sepertinya akan merambah ke rumah warga, tapi di sini kami juga sudah mengupayakan supaya tidak menyebar ke rumah warga dengan memutus api yang ada di dalam, sehingga tidak menyebar apinya ke rumah warga. Ini yang terbakar apa tadi? Yang terbakar adalah gudang dari racipan kayu. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah dan proses pemadaman masih terus dilakukan. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang pemukiman warga di Kecamatan Dunboraya, Kota Gorontalo. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan warga terisolir akibat jembatan putus diterjang banjir bandang. Banjir bandang terjang permukiman warga di Kelurahan Talubulu, Kecamatan Dunboraya, Kota Gorontalo, Senin pagi. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah Gorontalo sejak Minggu malam. Selain Kelurahan Talubulu, banjir bandang juga menerjang Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dunboraya, Kota Gorontalo. Selain curah hujan yang tinggi, banjir disebabkan rusaknya tanggul yang berada di hulu. Akibatnya, ratusan rumah warga rusak dan dipenuhi material banjir bandang. Banjir juga merusak sejumlah jembatan. Pokoknya sudah angkat semua, pakaian lemari setengah basah. Basah? Iya, setengah lemari. Di dapur itu sudah boleh basah? Di dapur ini coba kita jelajin, coba tinggi limbah injang asan. Belum basah ini. Belum basah ini? Tapi syukur masih puasa ini, mau lupa. Barang-barang anyor. Anyor? Iya, DP yang plastik-plastik. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera mengatasi masalah banjir ini agar tidak was-was jika musim penghujan tiba dan terjadi lagi banjir bandang. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Monitor lur, kali ini banjir duduk amber lur. Kali ini banjir amber, soyo gede. Hujan deras mengakibatkan banjir bandang menerjang Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Kuatnya arus menyebabkan jembatan di desa setempat putus total, sehingga ratusan warga terisolir. Sejumlah siswa dan warga nekat melintas di sungai berarus deras agar tetap bisa beraktivitas. Jadi kalau anak-anak nanti nyebrang sendiri bahaya ya Pak? Sangat-sangat tidak dianjurkan, sangat berbahaya. Untuk orang tua aja kesulitan, apalagi anak-anak. Harusnya deras Pak ini? Harusnya cukup lumayan deras dan bawahnya tidak rata, banyak batuan-batuan licin. Memang tidak ada jalan lain ya Pak? Sementara jalan keputus semua, ada jalan satu tuh lewat tengah sawah itu udah nggak bisa kalau musim hujan kayak gini. Jembatan ini adalah satu-satunya akses yang menghubungkan warga dari satu dusun ke dusun lainnya. Sekitar 300 warga setempat terisolir. Warga berharap agar jembatan ini segera diperbaiki atau dibuat jembatan darurat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, akibat hubungan pendek arus listrik, satu unit minibus yang akan digunakan untuk mudik hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi bisa menyelamatkan diri. Api melalap satu unit mobil rental di kawasan Jalan Pucang Sewu, Surabaya. Sebelum api membesar, mobil sempat mogok hingga muncul percikan api. Bahkan sempat terdengar suara ledakan saat api terus membesar melalap seluruh bagian mobil. Diduga mobil yang disewa untuk mudik lebaran ini terbakar akibat konsleting listrik.
Usai setengah jam api melalap mobil, petugas damkar Kota Surabaya bisa mengendalikan api. Beruntung saat kebakaran terjadi, pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah bertingkat dan pasar di perumahan Dian Anyar, Purwakarta, Jawa Barat ambruk akibat pergeseran tanah. Sebuah rumah bertingkat milik warga di perumahan Dian Anyar, Kelurahan Cisere, Purwakarta, Jawa Barat ambruk. Ambruknya rumah ini membuat warga sekitar panik. Tidak hanya rumah, sejumlah bangunan di pasar dadakan ini juga rusak. Pergeseran tanah dan longsor akibat dampak hujan deras sejak Selasa pagi. Petugas pasang garis polisi di lokasi pergeseran tanah, bahkan warga yang rumahnya di sekitar lokasi dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Sekarang rumah yang sebelah itu ternyata lebih cepat pergerakannya dan sampai rumah itu runtuh seperti itu, Pak. Pak, waktu roboh itu memang udah dikosongin tuh gimana Pak ini, Pak? Nah, memang sejak hari Minggu itu sudah kita himbau, Pak. Kita himbau untuk dikosongkan. Karena memang berbahaya seperti itu. Karena memang kondisi kontur tanahnya ke bawahnya itu cukup terjal, sekitar ada sekitar 10 meter. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Gempa tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak. Gempa yang mengguncang Tapanuli Utara pada Selasa pagi mengakibatkan longsor dan menutup jalan hingga 50 meter. Akibat longsor ini, lalu lintas sempat tersendat karena kendaraan tidak bisa melintas. Petugas gabungan menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan ini. Sehingga jalan Tarutung menuju Kabupaten Tapanuli Selatan tertutup dan dialihkan menuju kota Sibolga. Kemudian akibat gempa tersebut mengakibatkan beberapa titik longsor. Dan ini yang paling parah. Dan sekarang 4 unit alat berat dari PTNH 2, dari Dinas PU Kabupaten ada 2. Dan sekarang ini jalan dari Tarutung menuju ke Tapsel sementara tertutup dan kita alihkan menuju Sibolga. Gempa bermagnitudo 5,5 ini mengakibatkan sebagian gedung sekolah dan rumah ibadah rusak di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, sejumlah tiang listrik roboh. Petugas langsung memperbaiki kerusakan tiang listrik akibat gempa ini. Sementara itu, akibat gempa, seorang warga tewas dan 1 orang lainnya terluka dan dirawat di RSUD Tarutung. BMKG menyebut gempa magnitudo 5,5 kedalaman 10 km atau berjarak sekitar 17 km tenggara Tapanuli Utara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, suara tembakan mewarnai penangkapan bandar narkoba di ruas tol Terbanggi Besar. 2 orang diduga sebagai pengedar ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 15 kg. Selamat pagi, Bulan. Izin melaporkan gabungan 4 dan 5 kapal terbuka dipimpin Ibtu Pardamaian. Backup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melakukan penyekatan dan penjaringan. Belasan petugas BNNP Lampung bersama Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Lampung menyergap mobil yang dikendarai oleh 2 orang pelaku bandar narkoba. Selamat pagi, Bulan. Izin melaporkan gabungan 4. Letusan suara tembakan peringatan pun mewarnai aksi penangkapan. Backup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 2 tersangka asal Aceh yang berada di dalam mobil pun langsung diringkus petugas. Di dalam kendaraan pelaku, petugas menemukan 15 bungkus sabu dengan total berat 15 kg. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi Ketupat Krakatau 2025. Kasus ini kini tengah dalam pengembangan BNNP Lampung guna mengungkap jaringan pelaku yang diduga tersebar di wilayah Sumatera. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah ketiga anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah pun disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Kapolsek Negara Batin AKP Lucianto di rumah duka. Jenazah sampai di rumah duka pada Selasa sore dan langsung dikebumikan di TPU Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur. Pemakaman AKP Lucianto dilakukan secara kedinasan oleh Polres Oku Timur dan dipimpin secara langsung oleh Kapolres Oku Timur. Sementara itu, pemirsa, istri Bribda Galit tidak tahan kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah tiba di rumah duka, jenazah diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Keluarga, sanak saudara hingga kerabat almarhum terlihat memenuhi rumah duka. Sebelumnya usai semayamkan sejenak di rumah duka, jenazah Bribda Galit kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Galit. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka. Pemirsa, jenazah Bribka Petrus juga telah selesai dimakamkan pada Selasa malam. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Bribka Petrus meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 3 bulan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Sebelumnya suasana haru menyelimuti rumah duka Bribka Petrus, anggota Polres Waikanan yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Kepergian Bribka Petrus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis tak terbendung saat keluarga mengetahui Bribka Petrus gugur saat menjalankan tugas. Orang tua Petrus tidak menyangka anaknya yang terkenal baik di mata tetangga dan saudara pergi untuk selamanya. Satu persatu kerabat datang ke rumah duka menantikan kedatangan jenazah Bribka Petrus. Mereka ingin melihat Petrus untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Kita masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberharjo. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Bribka Petrus menjadi salah satu dari 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek tempat judi sabung ayam pada Senin sore. Korban tewas akibat ditembak oleh oknum anggota TNI yang diduga sebagai pemilik tempat judi sabung ayam tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sementara satu oknum TNI pelaku penembakan 3 polisi saat gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung ditangkap. Namun petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut.
Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya, beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Lampung. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Waikanan, Lampung. Usai menemui keluarga Polri yang gugur, Kapolda Lampung ini mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Selain itu, Polda Lampung bersama dengan Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi sabung ayam. Pemirsa, sebelum menemui keluarga korban penembakan, Kapolda dan Danrem 043 juga sempat mendatangi lokasi judi sabung ayam yang menjadi tempat kejadian penembakan di Waikanan, Lampung. Saat ini pihaknya tengah fokus mengumpulkan barang bukti di TKP penembakan, baik yang berkaitan dengan judi sabung ayam maupun yang berkaitan dengan korban. 12 selongsong peluru ditemukan di sekitar TKP penembakan. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa aja? Kita belum bisa memastikan, ya, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini.
Pemirsa, terkait penembakan 3 polisi saat penggerebekan tempat judi di Waikanan, Lampung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat melakukan investigasi. Hukuman berat juga menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Pemirsa, penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung berubah menjadi petaka bagi 3 anggota polisi yang bertugas. Sebagai bentuk penghormatan, Kapolri memberikan kenaikan pangkat anumerta pada ketiganya. Peristiwa berdarah menewaskan 3 anggota kepolisian daerah Lampung dalam penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung yang ditengarai milik anggota TNI Kopral Kepala B dan pembantu Letnan 1L. Ketiga anggota polisi yang gugur, yakni Kapolsek Negara Batin Inspektur 1 Lucianto, Bribka Petrus, dan Bribda Galip. Kronologi penggerebekan yang terjadi 17 Maret 2025 dilakukan sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. 17 anggota kepolisian yang dipimpin oleh Ibda Engga dari Polres Waikanan, Satuan Samapta beserta Polsek Negara Batin mendatangi tempat judi sabung ayam di Kampung Karangmani setelah mendapat informasi dari masyarakat. Begitu sampai di lokasi, mereka mendapati sekumpulan orang sedang melakukan sabung ayam. Saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya 3 anggota Polri. Menurut Kapolda Lampung, dalam situasi yang gelap, anggota lainnya fokus untuk mengevakuasi rekan-rekannya yang menjadi korban. 1 orang prajurit TNI yang diduga menembak 3 personel polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam sudah menyerahkan diri, sementara seorang lainnya berhasil ditangkap. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa insiden itu tidak patut dibenarkan. Kita sudah sampaikan pada Panglima, Kapolri harus lakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Sebagai bentuk penghormatan, Kapolri menetapkan status gugur dalam tugas dan mengeluarkan keputusan kenaikan pangkat luar biasa KPLB anumerta kepada ketiganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Terima kasih Yasmin dan juga Nata. Pemirsa, mari kita update bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau langsung kendaraan yang melintas menggunakan jalur flyover dari arah Tendean menuju ke arah Pancoran masih dalam keadaan relatif lancar, berbeda dengan kendaraan yang menggunakan jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, begitupun untuk kendaraan yang akan menggunakan jalur tol. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan Jembatan Layang Mampang dikelilingi oleh pusat perkantoran. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan yang melintas di sekitaran kawasan Bundaran Pondok Indah dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati, hingga saat ini terlihat adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 100 meter ke belakang. Begitupun juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati dan ke arah Bintaro hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Walaupun belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan melalui pantauan CCTV kami, namun kami terus menghimbau dan mengingatkan bagi para pengendara agar tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan tetap pada jalur dan lajur yang benar.
Berikutnya pemirsa, kita beralih ke sekitaran kawasan Pos Pol Cisarua, Bogor. Arus lalu lintas saat ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi dan sebaliknya terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan umum, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan terlihat langsung adanya aktivitas masyarakat pada sekitaran kawasan ini. Harap para pengendara mengantisipasi kendaraan umum yang masih menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan untuk buka tutup jalan masih bersifat situasional melihat kembali kondisi arus lalu lintas. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Simpang Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib berlalu lintas dengan mematuhi rambu lalu lintas, khususnya bagi para pengendara sepeda roda 2 yang sudah berhenti di belakang garis stop untuk memberikan kesempatan sarana penyeberangan bagi para pejalan kaki. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 201 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 9 luka berat dan 135 luka ringan. Dari 201 kasus laka lantas, 70,8% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik di masa operasi ketupat 2025 tidak membawa barang dan muatan berlebihan pada kendaraan, kendalikan kecepatan untuk mudik yang aman, keluarga nyaman. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus bagaimana informasi-informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Pemirsa juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Nata dan Yasmin yang dapat kami bagikan pagi ini dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Yasmin, kemarin ini sempat ramai itu hashtag kabur aja dulu. Nah, tapi yang harus diingat jangan asal kabur ke luar negeri dulu ya. Alih-alih pengen dapat kerja enak tapi nyatanya malah jadi korban penipuan di negeri seberang. Waduh, parah sekali seperti yang dialami pemirsa oleh ratusan WNI yang menjadi korban penipuan online di Myanmar. Sejak kemarin atau juga pemirsa ini mereka secara bergelombang dipulangkan ke tanah air setelah dibebaskan dari kamp penipuan online di wilayah konflik Myanmar. Pemirsa, sebanyak 554 warga negara Indonesia korban penipuan online di wilayah konflik Myanmar akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam 2 hari. Dari operasi senyap penyelamatan ini sebanyak 400 orang telah tiba di tanah air, sementara 154 orang lainnya dijadwalkan tiba esok hari. Diperkirakan masih ada ratusan WNI lainnya yang terjebak dalam sindikat penipuan online di berbagai negara Asia Tenggara. Akan kita lakukan selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, dan terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Rekan-rekan media sekalian, bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan
besok tanggal 19 Maret begitu, dengan menggunakan 3 pesawat dengan rute penerbangan dari Don Muang International Airport di Bangkok begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta. Himbauan aja buat masyarakat seluruh Indonesia, kalau mau berangkat ke bekerja di luar negeri, benar-benar dipastikan agennya. Jadi jangan seperti kita ini kena korban penipuan. Dan terima kasih buat Pak Menteri telah memulangkan kita semua dan semuanya seluruh yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita semua mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Sementara Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani buka suara menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Ya, selain itu pemirsa, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait penyaluran THR 2025 untuk ASN. Dia menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya. Pada pukul 16 tadi, untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11.569 miliar, atau lebih persisnya 11.569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 4.16 tadi adalah 1.111.420 orang. Pemirsa, ratusan mama di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara rela antri dan juga berdesakan demi mendapatkan bahan sembako murah. Namun pelaksanaannya nyaris ricuh akibat sebagian menyerobot antrian. Sejumlah emak-emak yang tengah mengantri untuk mendapatkan sembako ini protes dan marah kepada panitia pembagian sembako murah. Emak-emak ini protes karena pihak panitia melayani pembeli yang tidak ikut dalam antrean. Bahkan kericuan nyaris terjadi saat ratusan emak-emak ini antri dan berdesakan di halaman kantor camat Kota Pinang Senin siang. Beruntung hal itu dapat diredam setelah panitia mengurai satu persatu antrean. Kalau dari harga pasar Kak selisihnya? Tadi dari jam berapa ngantri Kak? Sampai? Kak, kira-kira. Adapun bahan sembako yang dijual dalam pasar murah ini antara lain minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter, gula pasir Rp25.000 per 2 kg, dan beras dengan harga Rp57.000 per karung 5 kg. Rencananya, operasi pasar murah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ini akan berlangsung selama 8 hari di 5 kecamatan yang berbeda. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan pilot PT Sritex akan beroperasi kembali dengan investor baru.
5.000 pekerja ex PT Sritex pun disebut sudah mendapatkan kontrak baru untuk kembali bekerja. Niat pemerintah untuk mempekerjakan kembali ex-karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak lama lagi akan terwujud. Diinformasikan 5.000 ex-karyawan PT Sritex sudah menaikkan kontrak kerja setelah PT Sritex mendapatkan satu investor baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Yasierli, Menteri Ketenagakerjaan saat mendatangi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja itu, Yasierli memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Melanjutkan bisnis PT Sritex Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan, sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi ex pekerja Sritex Group untuk bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyampaikan akan ada ribuan ex pekerja PT Sritex yang berpotensi kembali dipekerjakan. Kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Meski sudah diketahui kesepakatan bekerja, namun belum diketahui kapan ex-karyawan PT Sritex akan mulai bekerja kembali. Dari Sukoharjo, Januar, iNews melaporkan. Pemirsa, sambut musim mudik Lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi sepekan sebelum Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, jasa marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Pemirsa, meski Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah masih 2 pekan lagi, namun sejumlah warga mulai berburu perhiasan emas di salah satu toko emas di Pasar Kota Serang, Banten. Warga mengaku membeli emas perhiasan selain untuk investasi, juga untuk dipakai ketika hari Lebaran. Jelang Lebaran, fenomena toko emas dibanjiri pembeli selalu terjadi. Salah satunya juga terjadi di toko emas yang berada di Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Ya, karena tradisi menjaga gengsi saat Idul Fitri belum berubah di sebagian masyarakat. Dan emas menjadi salah satu perhiasan yang seolah wajib dikenakan saat Lebaran. Selain menunjang penampilan, logam mulia juga memperlihatkan tingkat kesuksesan pemakainya. Saat dikonfirmasi, sejumlah pembeli mengaku sengaja membeli emas untuk digunakan saat Lebaran nanti sekaligus sebagai investasi. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung, gelang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi. Dipakai tapi nggak semua mungkin. Kalau harga emas nggak stabil ya, jadi dia akan naik terus. Jadi buat investasi cocok sih. Beli emas sedikit ini. Jual apa beli? Jual separuh langsung beli lagi. Buat persiapan apa itu? Buat istri, buat persiapan Lebaran.
Belajar dari Ramadan tahun sebelumnya, pemilik toko perhiasan akan memajang perhiasan lebih banyak di etalase sehingga pembeli bisa dengan leluasa memilih. Selain itu, biasanya pihak toko akan memberikan souvenir guna menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik asal Kalimantan jelang libur Lebaran Idul Fitri. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau Lebaran, mudik Lebaran. Sama keluarga di kampung? Iya, ada keluarga di kampung. Ini Bu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penderita jantung, tak perlu khawatir saat menjalankan ibadah puasa. Karena selain bisa mengevaluasi pola makan berlebih, puasa juga dapat mengurangi kadar kolesterol bagi penderita jantung. Lalu apa saja tips aman berpuasa bagi Anda penderita jantung kronis, dan berikut informasinya untuk Anda. Menjalani ibadah puasa tentu menjadi dambaan setiap muslim. Selain mendatangkan pahala berlipat ganda, puasa memiliki banyak manfaat, mulai dari meningkatkan spiritual, mental, hingga kesehatan termasuk jantung. Sejumlah manfaat puasa bagi kesehatan jantung diantaranya mulai dari bisa merubah dan mengevaluasi pola makan berlebihan, hingga menurunkan kadar kolesterol dengan memilih makanan sehat. Namun ada baiknya bagi Anda penderita gagal jantung kronis perlu memperhatikan kemampuan diri saat menjalani ibadah puasa. Sebetulnya kalau pasien jantung dalam kondisi stabil, sebagian besar tidak ada masalah dengan berpuasa. Yang kita harus hati-hati betul sekali adalah pasien-pasien gagal jantung kronis, di mana dia harus dipantau jumlah cairan yang masuk dan keluarnya. Nah, waktu kita berpuasa sangat mungkin kita akan mengalami sedikit dehidrasi, terutama kalau kita misalnya beraktivitas di luar ruangan yang cuacanya panas. Jadi besar sekali kemungkinan kita kehilangan cairan yang tidak kita sadari. Kalau pasien-pasien gagal jantung kronis kita bilang secara kasar mungkin asupan cairannya sekitar 1.200 sampai 1.500 cc per hari. Kalau kita beraktivitas di luar, kita harus hati-hati, mungkin kita akan kehilangan cairan lebih dari yang biasanya. Sementara bagi Anda penderita jantung yang harus meminum obat rutin, ada baiknya meminta saran dari dokter agar mendapatkan obat yang dapat diminum 2 kali di waktu sahur dan berbuka agar aktivitas berpuasa tetap lancar. Biasanya sih aku olahraga sore jelang buka ya, jadi emang udah di masa-masa injury time banget. Cuman emang ya itu sebenarnya lebih susahnya tuh nahan hausnya sih gitu. Sebenarnya tipsnya sesimpel adalah mengubah jamnya sih. Misalkan let's say durasinya ya, lebih ke durasinya. Misalkan biasanya kayak lari 2 jam atau lari 1 jam, mungkin dikurangin jadi 30 menit. Aku sih tipsnya lebih ke sibuk-sibukin diri aja, karena sejauh ini kalau misalnya lagi sibuk kerja kan ke distract tuh jadinya nggak kepikiran laparnya, jadi ya udah sih, jadi sampai kebuka nggak kerasa sih kalau kayak gitu. Jadi sibuk-sibukin diri aja mungkin ya, cari aktivitas, boleh kerja mungkin atau aktivitas lain. Kalau misalnya kuat olahraga ya mungkin olahraga. Nah, agar puasa Anda nyaman dan aman, bagi Anda nih penderita jantung, ada baiknya memperhatikan pola makan bergizi, mencukupi kebutuhan kalori dengan memperbanyak mengkonsumsi protein, mengatur jam olahraga ringan yang baik untuk kesehatan jantung, serta menjaga tubuh agar tak terdehidrasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah melaporkan.
Pemirsa, PMK Badung menggelar festival ogoh-ogoh bandana Bukala di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Ya, digelar selama 2 hari pemirsa. Acara ini mengundang antusias peserta dan juga warga Badung. Sebuah festival ogoh-ogoh dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi untuk pertama kali digelar pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Sebanyak 21 ogoh-ogoh turut berpartisipasi dalam festival kali ini. Dari 21 peserta, tersisa 6 peserta hasil seleksi untuk memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Keluar sebagai juara pertama dalam festival ini adalah Seka Taruna Tunas Remaja, Desa Adat Pangurungan, Banjar Adat Umanyar. Dalam rangka bentuk support kami kepada Ketua di seluruh Kabupaten Badung sesuai dengan izin Bapak Bupati Badung, Pak Wayan Adiatawo, untuk kegiatan ke depan, kreativitas dan ogoh-ogoh yang kami tingkatkan. Antusias peserta dan warga sangat tinggi saat menyaksikan pagelaran tahunan tersebut. Lokasi festival yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Badung dipadati ribuan penonton. Festival yang digelar pada 15 dan 16 Maret 2025 ini diharapkan mampu memberi wadah kreativitas seni dan budaya Bali bagi para generasi muda. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.